terlalu masuk ke materi, apa tujuan utama yang ingin dicapai dengan membagi materi untuk siswa sama dosen? Tujuan utamanya, ya, energi ini kan merupakan suatu materi yang ada pada modul ajar tentunya, ya, pada kelas 4, ya, itu merupakan materi. Nah, di sini energi itu diajarkan untuk anak-anak itu, ya, untuk menanamkan pemahaman bagi mereka apa itu energi, apa itu manfaat energi, dan apa itu sumber-sumber daripada energi yang dimana yang mereka akan ketahui, yang dimana ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Namun mereka tidak tahu. Contoh nih, dia mematikan lampu, dia tidak tahu apa itu mematikan lampu, energi apa itu, seperti itu dia. Jadi setelah dipelajari tentang energi ini, maka anak-anak pun atau peserta didik pun akan paham, ya, apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Bagaimana cara Ibu memastikan pemahaman siswa mengenai konsep dasar energi sesuai tingkat usia mereka? Ya, kalau misalnya apa, ya, contoh itu ya contoh dasar yang mereka sering lihat, yang mereka sering lakukan. Nah, contohnya ketika mereka mencolokkan TV, yang hidup TV-nya, nah itu juga merupakan satu energi yang mereka ketahui bahwasanya hidup TV itu gara-gara adanya energi listrik, contoh. Nah, ataupun yang selalu juga saya ingatkan kepada anak-anak, ketika mereka bisa bergerak, bisa menulis, itu kan ada energi mereka, yang mana energi daripada untuk manusia itu dari sumbernya itu dari makanan, seperti itu. Kalau saya pribadi, kalau selalu untuk memberikan materi yang baru, saya akan menjelaskan dulu apa itu energi, misalnya, atau apa itu fotosintesis, atau apa itu gaya, atau gerak, apa segala macam. Kita harus memberikan pemahaman itu dulu, yang akan kita jelaskan itu, dan kita kaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Setelah itu, barulah kita memberikan gambarannya mengenai energi, sumber energi, seperti itu. Yang sulit itu dalam pemahaman dalam konteks kayak seperti angin, misalnya angin itu bisa memberikan energi, ya kan? Ketika angin itu bisa memberikan energi, atau air yang dimana bisa menjadi energi listrik. Nah, dalam pemahaman itu yang kayak kita sebagai guru itu harus betul-betul kita sampaikan itu, ya, kenapa ya bisa air bisa menjadi pembangkit listrik tenaga listrik gitu. Air itu bisa kan? Nah, jadi itu dia pemahaman seperti itu yang kesulitan siswa untuk memahaminya, seperti itu ya. Belum dalam ranah pemikiran mereka, kenapa air itu bisa sebagai pembangkit listrik. Dalam Ibu menyampaikan materi mengenai energi dan sebagainya dari sumber-sumbernya, apa yang menjadi dimensi penilaian dalam pembelajaran ini yang penting untuk dinilai kepada siswa? Yang dinilai ini berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Kita juga tidak bisa menyamaratakan bagaimana kemampuan si anak. Nah, misalnya dia hanya pemahaman yang mengenai energi itu, misalnya energi itu ketika kita masih bisa berjalan, masih bisa bergerak, itu sudah bukan energi katanya. Oke, seperti itu. Jadi itu penilaian itu tidak harus mengenai itu harus merata, ya. Tetapi apa yang mereka pahami, apa yang mereka mengerti, itu juga sebagai penilaian, ya. Maksudnya setidaknya ada yang mereka pahami apa itu energi. Dan contoh-contoh misalnya, apa yang kamu tahu tentang energi? Misalnya, ini saya mengetahui energi itu, ya, saya mematikan lampu ketika tidak digunakan, contoh seperti itu. Berarti dia sudah mengerti bahwasannya energi listrik itu ketika tidak digunakan, ya, dimatikan, karena itu merupakan pemborosan, seperti itu. Metode atau kegiatan seperti apa Bu yang digunakan untuk membantu siswa memahami konsep energi secara praktis? Praktis itu ya percaya yang tadi langsung dilakukan ataupun dilihat mereka. Contohnya ini sering saya buat, ketika dimatikan, ya, ketik-ketik terus keran air gitu saya presentasikan juga. Terus kalau ditanya apa pada diri mereka ketika mereka berlari, mereka akan menghabiskan energi, sehingga ketika mereka sedang olahraga ataupun sudah capek, maka mereka akan mengisinya dengan makanan, seperti itu, sehingga mereka juga akan bertambah lagi. Di sini apa dan kakak saya seperti itu apa penjualan kakak ini isi dan kakak itu pak. Nah, di sini apa dan kakak saya menjadi investasi pendidikan jurusan sekolah dasar sampai 2022. Di sini apa dan kakak saya akan mewawancari para adik saya terkait pemahaman adik-adik dalam pembelajaran IPA. Nah, yang pertama itu dalam memahami materi. Dari ketiga siswa yang kami wawancarai, hampir keseluruhan dari mereka sudah paham mengenai materi energi yang disampaikan oleh guru. Apa sih adik-adik yang mengalami kesulitan dalam mempelajari topik energi yang lalu ini?
Ternyata setelah kami mewawancarainya, mereka mengalami kesulitan, yakni guru terlalu cepat dalam menjelaskan materi. Salah satu murid laki-laki berkata bahwa kata terpenting atau bagian terpenting dari materi yang diucapkan guru seharusnya harus diucapkan berulang kali. Selain dari sulitnya menangkap informasi karena guru menjelaskan terlalu cepat, beberapa dari mereka juga mengalami kesulitan. Seperti yang dikatakan pada siswa perempuan, teman sebangkunya seringkali mengajaknya bercerita atau mengobrol saat jam pembelajaran berlangsung, sehingga dia terkadang sulit fokus untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya ini bagian konsepsi. Pernah ada merasa kayak pemahaman yang diadakan sama guru itu berbeda, kan? Kayak pemahaman yang diberikan guru kayak tentang matahari kan energi. Ada sih bahasa soal tema yang dijelaskan pada matahari itu akan ada matahari. Mereka menjawabnya dengan malu-malu dan berkata pernah mengalami miskonsepsi. Salah satu dari siswa tersebut menceritakan bahwa dia pernah mengalami miskonsepsi, khususnya pada materi minggu lalu, sebelum materi energi dijelaskan, yakni pada materi gaya dan gerak. Sebelum guru memaparkan materi secara keseluruhan, siswa tersebut berpikir bahwa gaya itu seperti bentuk tangan kita dalam berfoto. Ternyata setelah dijelaskan, ia menjadi lebih tahu bahwa gaya merupakan tarikan atau dorongan yang memengaruhi keadaan suatu benda. Hal inilah yang membuat siswa mengalami miskonsepsi dengan guru.